Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aditama Ramadhani dengan NIM 18315000093, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Dengan mata kuliah Manajemen Strategi Kelompok DB, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Salam Budi Luhur. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dari manajemen strategik. Tujuannya yaitu pertama, menjelaskan manfaat belajar strategi. Yang kedua, menjelaskan manfaat belajar ekonomika. Yang ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategik. Yang keempat, menjelaskan definisi manajemen strategik. Yang kelima, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholders. Definisi dan alasan dari mempelajari strategi, yaitu karena strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi juga sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Manfaat dari manajemen strategik sendiri yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang baik, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka, dan penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Manfaat dan model dari ekonomika, yaitu dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Yaitu adanya dorongan investasi yang dimulai, dan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade yang merupakan penarik utama di sisi permintaan atau demand pull. Kecenderungan yang mendukung dari efek globalisasi yaitu pertama, aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Yang keempat, banyak perusahaan yang mencatat dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Dan yang kelima, liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Nah, kalau dilihat dari dimensi globalisasi, yaitu adanya atau terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global yang memunculkan 3 megamarket ekonomi dunia, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. Globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Definisi dari manajemen strategik yaitu terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi strategi menurut para ahli. Definisi strategi menurut Gleig dan George yaitu rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Menurut Christensen, yaitu pola-pola berbagai tujuan serta kebijakan dasar dan rencana untuk mencapai tujuan. Menurut Ansoff, yaitu aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Menurut Uterhoeven, yaitu usaha pencapaian tujuan. Definisi strategi manajemen menurut para ahli. Menurut Gleig dan George, yaitu
arus keputusan, dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi yang efektif. Menurut Glueck, serangkaian rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Menurut Whelan dan Honger, keputusan dan tindakan manajerial yang di dalamnya terdapat penyusunan rencana yang strategis. Terdapat beberapa proses manajemen strategik, yaitu analisis lingkungan, arah organisasi, formulasi strategi organisasi, implementasi strategi organisasi, dan juga evaluasi strategi. Analisis lingkungan yaitu memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Arah organisasi, indikatornya adalah sasaran dan misi organisasi. Formula strategi organisasi yaitu membentuk dan menyeleksi strategi. Implementasi strategi dari organisasi yaitu tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Dan evaluasi strategi yaitu meneliti dan mengevaluasi. Di dalam proses suatu strategi terdapat misi dan visi. Misinya yaitu menurut Craig and Grant adalah pernyataan tentang sasaran-sasaran strategi, tujuan utama, dan bagian identik perusahaan. Menurut David yaitu what is our business. Visinya yaitu keinginan atau cita-cita perusahaan, sama dengan what do we want to become. Goals atau sasaran strategik menurut Ansoff, yaitu nilai tentang skala yang ingin dicapai. Menurut Anthony, apa yang ingin dicapai organisasi. Menurut Gray dan Rickett, yaitu pernyataan tentang arah organisasi. Tujuannya adalah keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengarahkan atau mempedomani dan mengukur prestasi. Unsur-unsur dari manajemen strategik yaitu perencanaan perusahaan dan tujuan perusahaan, meliputi ancaman dan peluang, keunggulan persaingan, mempertimbangkan strategi alternatif, memilih strategi, sumber daya dan struktur, kebijakan dan administrasi, evaluasi, hasil dan strategi. Tujuan pemasaran dan penjualannya, yang pertama yaitu maksimal pertumbuhan perusahaan, yang kedua menyediakan jasa dan produk terbaik, yang ketiga pemimpin pasar. Tujuan dari profitabilitas, yang pertama ada maksimal keuntungan, yang kedua maksimal dividen, dan yang ketiga stabilitas keuangan. Tujuan hubungan dengan karyawan yaitu imbalan dan manfaat, tempat kerja yang akrab, dan bisa memuaskan karyawan. Tujuan dari efisiensi yaitu perusahaan yang efisien dan pemimpin industri. Beberapa kunci dari manajemen strategik yaitu yang pertama, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, melibatkan semua stakeholders dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang adalah menyadari trade-off dari antara efisiensi dan efektivitas. Cara melihat peranan manajemen stakeholders ada dua cara. Yang pertama ada zero sum, yaitu peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua adalah simbiosis antara stakeholder, yaitu manajer mengakui adanya saling ketergantungan para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, serta masyarakat pada umumnya. Di dalam manajemen stakeholder ada tahap analisis. Apa sih tahapan analisisnya? Tahapan analisisnya adalah pertama, memetakan hubungan antar stakeholder, yang kedua, memetakan koalisi stakeholder, yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder, yang keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder, yang kelima, menyusun matriks prioritas stakeholder, dan yang keenam, memantau kemungkinan pergeseran koalisi.